Assalamualaikum teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Neni yang pada saat ini sedang mengerjakan sesuatu di rumah barunya adik saya. Sebut saja proyek indoor mini garden di area dapur. Dan yang sedang teman-teman lihat saat ini adalah satu kotak bidang kosong dengan ukuran 130 cm kali 130 cm, dan ini posisinya berada tepat di tengah-tengah area dapur. Dan sengaja bidang ini dibiarkan kosong, masih berupa tanah. Sementara di area sekelilingnya sudah rapi dipasangi lantai keramik. Rencananya di bidang kosong ini akan dibuat taman kecil atau taman minimalis yang bisa disebut juga mini garden, dan yang nantinya akan ditanami rumput. Sebenarnya ini masih proyek coba-coba dan semoga saja berhasil ya. Kenapa saya bilang proyek coba-coba? Karena saya bukan ahli pertamanan atau ahli landscape. Jadi proyek ini saya kerjakan bersama adik saya ya sebisa-bisanya saja sebagai seorang amatiran. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau ternyata tidak, akan kita carikan alternatif sebagai pilihan pengganti atau rencana cadangan. Dan yang sudah kami aplikasikan sebagai bagian dari rencana yang sedang kami jalankan adalah kami sudah mulai menanam tanaman hias rambat, yaitu tanaman hias Lee Kuan Yew. Kami tanam di sudut kiri dan kanan, juga di tengah. Dan tidak lupa juga kami sudah menyiapkan drainase atau pembuangan air seperti ini di sudut supaya melancarkan pembuangan air dari sisa-sisa air ketika kami menyiram tanaman. Dan nantinya kami akan memasang 3 jalur kawat rambatan, yaitu di sisi kiri, di tengah, dan di sisi kanan, yang akan dipasang memanjang dari bawah ke atas dinding. Nanti akan digunakan untuk rambatan tanaman hias Lee Kuan Yew ini. Dan ini adalah plafon atau langit-langit yang posisinya tepat berada di atas bidang tanah kosong tadi yang sudah ditanami dengan tanaman hias Lee Kuan Yew. Dan kami merancang plafon yang seperti ini dengan tujuan supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan dan bisa memberikan cahaya untuk tanaman yang ditanam di bawahnya. Yang juga tentu saja plafon seperti ini dimaksudkan agar kebutuhan cahaya sinar matahari di saat siang hari bisa tercukupi ketika kita sedang tidak menggunakan penerangan dari lampu. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena setelah ini kita akan menyaksikan proses pembuatan kawat rambatan untuk tanaman Lee Kuan Yew ini beserta perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dan persiapannya seperti apa. Kami sengaja memilih tanaman hias Lee Kuan Yew ini karena tanaman ini nanti setelah merambat ke atas, dia akan menjuntai lagi ke bawah dan akan mengesankan seperti tirai yang menutupi dinding, tirai hijau alami. Kurang lebih seperti itulah konsepnya. Berikutnya kita lihat perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk membuat kawat rambatan yang akan dipasang di dinding tadi. Nah, ini saya sudah kumpulkan, dan nomor 1 adalah bor listrik.
Semoga teman-teman di rumah sudah punya juga bor listrik ya. Dan yang kedua, bahan yang diperlukan adalah kawat bendrat seperti ini. Kawat bendrat ini saya beli seharga Rp25.000 untuk satu rollnya. Dan ini satu roll ini sepanjang 10 meter. Dan selanjutnya adalah palu atau martil untuk nanti memasang paku setelah dibor. Dan yang ketiga adalah tang untuk memotong kawat. Dan ini adalah mini toolkit serbaguna atau set obeng kecil. Ini alat serbaguna banget ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ini yang sedang saya buka adalah paku talang. Paku talang ini nanti akan dipancangkan ke dinding yang sudah dibor. Ini saya perlukan 10 buah dan kalau kita beli harganya Rp1.000 per buah. Dan yang selanjutnya tentu saja adalah ukuran atau meteran. Alat ini untuk mengukur bidang atau panjang kawat yang kita butuhkan. Dan yang terakhir adalah mata bornya. Ini ada beberapa jenis mata bor, dari yang besar, yang sedang, sampai yang kecil. Itulah semua perlengkapan pertukangan yang diperlukan. Dan karena saya perempuan, pekerjaan ini adalah pekerjaan laki-laki. Jadi nanti pekerjaan ini akan dibantu oleh Pak suami. Nah, kita sudah sampai pada tahap atau proses pengeboran. Dinding yang dibor seperti ini di sudut kiri dan kanan. Lalu dipasangi paku talang yang tadi. Dan ini adalah bor di sebelah kiri. Nah, proses pengeboran untuk sudut di sebelah kiri sudah atau sedang dikerjakan. Hasilnya seperti ini. Maaf tadi saya lupa menyebutkan bahwa perlengkapan yang dibutuhkan selain tadi yang sudah disebutkan di awal, kita juga memerlukan tangga. Tangga ini diperlukan karena nanti pada saat menarik kawat dari bagian bawah ke bagian atas harus memakai tangga. Tahap selanjutnya adalah mengukur jarak dari plafon ke dinding yang akan dipasangi paku di bagian atas supaya jarak antara paku yang di sebelah kiri dan sebelah kanan lurus tidak miring, begitupun juga dengan paku yang ada di bawahnya. Dan ini harus diukur dengan teliti. Nah, sekarang adalah tahap pengeboran bagian atas dinding. Dan ini sudah diukur untuk memastikan bahwa paku bagian atas dan paku bagian bawah lurus, tidak miring. Nah, sekarang kawat bendratnya sudah dipasang di paku bagian atas untuk ditarik atau dibentangkan ke paku di bagian bawah dinding. Nah, sekarang kawatnya sudah ditarik dari atas sampai bagian bawah dinding, kemudian dililitkan di paku yang terpasang di sudut bagian bawah. Oke, sudah selesai pemasangan kawat di dinding dan seperti inilah penampakannya.
kurang kelihatan jelas karena kami mengerjakannya di malam hari, hanya cukup oleh penerangan lampu saja. Mungkin kalau di siang hari akan kelihatan lebih jelas. Jadi ada 3 lajur kawat rambatan, bagian kiri, tengah, dan kanan. Tanaman Lee Kuan Yew-nya akan dirambatkan seperti ini dan nanti akan mengikuti kawat sampai atas. Setelah dari atas, dia akan menjuntai lagi ke bawah. Setelah ini kami harus mempersiapkan rumput yang akan kami tanam di tanah yang masih kosong ini. Jadi pengerjaan taman minimalis atau mini garden di area kitchen ini belum selesai ya teman-teman. Masih panjang rupanya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sesegera mungkin. Dan mudah-mudahan juga kami bisa mengambil videonya untuk dibagikan ke teman-teman.